Guys, ketemu lagi kita teman-teman sebangsa dan setanah air. Dan ini suasana perjalanan kita teman-teman. Mau kemana kalian bang? Kami mau ke sebuah lembah gunung, kaki gunung. Mau ngapain? Ya jalan-jalan aja. Karena biasanya kan kalau video kemarin kita ke laut. Dan biasanya juga jalan-jalannya ke taman, ke mall. Nah, jadi suasana cerita Endra Story di video kali ini kita main-main ke pedesaan teman-teman. Ya walaupun kami tinggal di desa-desa, tapi yang kita tuju ini lebih desa lagi. Seperti yang kalian lihat inilah suasananya teman-teman. Apa dia? Pegunungan-pegunungan guys. Tapi masih jauh lagi nih tempat yang kita tuju guys. Oke guys, teman-teman Endra Story, ikutin terus cerita kita dari awal sampai akhir ya teman-teman. Dan apa meneh? Let's go. Ouro preto, eu sei que você não pode. É grau lixo, seu carro não tem que ficar por hoje, só tem que brincar no chão. Não sei se você conhece o que falam disso a gente. Não sei se você conhece o que falam disso a gente. Você vai, você vai, você vai. Dan kalau kita pergi ke desa-desa, ke lembah-lembah gunung guys, banyak kali terowongan teman-teman. Seperti yang inilah kita masuki salah satu terowongannya guys. Panjang kali nih teman-teman. Berapa meter ini ya? Berapa lama kita di dalam ini ya? Inilah guys. Coba berapa lama kita di dalam ini teman-teman. Nah, gelap kali guys. Masih belum ketemu dia titik apanya, ujungnya teman-teman. Panjang dia. Kenapa bang di desa-desa Jepang banyak terowongan? Karena desa-desa Jepang ini kan guys, pegunungan dia, lembah-lembah gunung teman-teman. Negara Jepang kan negara lembah gunung, lembah gunungnya negara pegunungan guys, banyak kali gunung. Lebih banyaknya gunung-gunung daripada daratan-daratan datar-datar gitu guys. Jadi biar efisien waktu lah mungkin kan, biar cepat perjalanan kan, ditaruhlah terowongan. Kalau nggak ada terowongan, ya apalah teman-teman, lama lah. Karena bikin jalan pasti di pinggir-pinggir gunung kan, jadi lama. Jadi banyak kali terowongan-terowongan ini guys kalau ke pedesaan-pedesaan Jepang. Gak usah lah pedesaan Jepang, di kota-kota aja pun banyaknya terowongan. Nah, ini dia suasana di dalam terowongan, belum sampai-sampai kita guys. Panjang kali teman-teman, berarti besar gunung yang kita lewatin ini. Udah ada berapa menit kita ini? Udah ada hampir 2 menit kan guys. Berarti kalau jalan kaki kita dari ujung ke ujung ada juga 20 menit, 30 menit ya kan teman-teman. Naik mobil aja udah hampir 2 menit ini dengan kecepatan 70 km kuadrat. Nah, oh itu dia guys, sudah dapat titik ujungnya teman-teman. Terang dia guys. Nah, kita sudah mau sampai ujungnya teman-teman. Tapi belum sampai-sampai, kok lama kali. Oke, kita sudah keluar dan masuk lagi. Kok masuk lagi? Mungkin gunungnya terputus ya kan? Terputus, dia kecil sedikit. Nah, ini dia terowongannya ada lagi tapi pendek dia teman-teman. Dan kita sudah keluar guys. Nah, seperti itulah teman-teman. Negara Jepang ini negara pegunungan, lembah-lembah. Makanya banyak terowongan-terowongan teman-teman. Gitu guys. Dan ini suasana perjalanan kita teman-teman. Nah, ini istriku fokus dia guys. Gak bisa diganggu, gak bisa dicakapin teman-teman. Jangan dulu cakapin aku ya suamiku, katanya guys. Iya istriku, aku lagi fokus ini. Iya istriku, fokuslah kau, ku bilang teman-teman. Fokus dia guys, karena belok sana belok sini perjalanannya ini. Namanya gunung-gunung kan, belok-belok dia. Turun-turunan, naik-naikan gitu teman-teman. Nah ini dia suasananya.
Jauh bang, pedesaan yang kalian tuju ini. Berapa jam ini ya? Tadi kata istriku pakai map gitu, dia pakai map Google. Ada 2 jam, lebih kurang 2 jam lah teman-teman dari tempat kita. Lumayan juga ya bang, lumayan guys. Namanya kita ke apa? Ke desa-desa. Nah, istriku, slow kau suamiku, tenang kau katanya teman-teman. Ya istriku, Sora, ini Sora guys. Dan Sora sudah tertidur teman-teman. Cepat dia tertidur ya. Udah tertidur dia. Baru berapa jam lah kami jalan ini. Gak sampai lah jam. Baru berapa menit lah udah tertidur Sora. Menikmati perjalanan dia guys. Nah ini dia suasananya teman-teman. Nggak kerja bang, libur. Lagi tanggal merah ini guys. Jadi di Jepang juga ada tanggal merahnya teman-teman. Tanggal merah tentang apa bang? Tentang apa ya? Nggak tahu aku. Tentang apa? Pokoknya tanggal merah lah guys. Dan di Jepang juga sudah apa ini guys? Bulannya libur. Libur panjang ini teman-teman. Jadi di Jepang itu ada dia setiap tahun itu libur panjang guys. Tahun baru dan di bulan ini. Namanya ini liburan Golden Week sama orang Jepang. Jadi ada sekitar lebih kurang 10 hari. Jadi banyak orang Jepang ini yang pulang kampung teman-teman. Di tahun baru juga pulang kampung. Di bulan ini juga orang Jepang banyak yang pulang kampung ke rumah mamanya. Gitulah kira-kira. Nah ini dia suasananya teman-teman. Tengoklah, rumah-rumah tua semua ya kan guys. Rumah-rumah tua semua kan. Inilah tandanya kalau udah di pedesaan Jepang teman-teman. Banyak dia rumah-rumah tua. Dan sebelah kanan kita itu banyak orang apa? Manggang-manggang dirikan tenda. Sungai guys. Besar sungainya. Yang kita tuju ini juga sungai juga nyet guys. Tapi ada air terjunnya. Ada air terjunnya. Dan inilah dia suasananya. Masih jauh, masih lumayan. Masih jauh teman-teman. Kita menikmati suasana perjalanannya aja dulu. Tengoklah pegunungan kan, lembah-lembah kan. Makanya ada apa itu lagu-lagunya, lagu anak-anak, film kartun kan, Ninja Hattori. Mendaki gunung, lewati lembah. Gitulah kira-kira guys. Dan ketemu terowongan lagi teman-teman. Nah ini lagi terowongan, salah satu terowongannya. Berapa menit kita di dalam? Oh, kecilnya rupanya. Berarti kecil gunungnya. Pendek rupanya terowongannya guys. Nah langsung tembus dia ke sini guys. Banyak rumah-rumah tua. Apa dia? Memang betul-betul suasana Jepang kali ya kan. Suasana asli Jepang kali, kental kali lah kalau di pedesaan-pedesaan Jepang ini guys. Dan ketemu lagi. Udah berapa? Udah berapa tadi terowongan? Ini lagi terowongan ini. Ini cumananya ini. Panjangnya ini atau cumana? Kayaknya panjang ini. Gelap ujungnya. Luar biasa ya. Jago orang ini bang. Nggak peduli orang ini. Jumpa gunung lobangin. Jumpa gunung lobangin. Kira-kira menghambat jalan lobangin. Bikin terowongan. Gak mau mutar-mutar. Jumpa gunung lobangin. Jago. Nah inilah dia suasananya teman-teman. Ih, jauh juga guys. Apa juga, panjang juga teman-teman. Cemana kalau mogok mobil ya? Kalau apa mogok mobil kita ya? Tapi jagonya orang ini. Kalau mogok mobil tinggal panggil apa kan langsung datangnya. Nggak pakai drama. Mobilku mogok langsungnya datang. Apa namanya, tukang bengkel berjalan lah mungkin. Nah ini dia suasananya masih di dalam terowongan. Dan sepertinya tanda-tanda ujungnya sudah terlihat guys.
kita keluar teman-teman. Udah berapa terowongan? Udah ada tadi 3 atau 4. Nah ini dia suasananya. Dan oke, kita sudah sampai, kata istriku. Wes teko kita bojoku, kata istriku teman-teman. Wes teko, iki tempat nih. Iya. Jadi di mana air terjunnya istriku? Kok nggak ada tanda-tanda air terjun ini? Tunggulah, kita parkirkanlah dulu mobilnya di sini, katanya guys. Oke teman-teman, kita sudah sampai. Dan inilah dia suasananya. Lembah gunung. Ada sungai. Istriku ada sungai tuh. Iya ada sungai katanya. Dan Sora, wes teko pak. Ya. Di sini kita. Ayo, gendong kau gendong. Dan Sora harus digendong teman-teman. Karena itu apa namanya? Tangga-tangga. Nggak bisa naik apanya namanya itu. Stoler-stoler, sepeda-sepeda Sora nggak bisa guys. Halo, kata Sora teman-teman. Halo guys, kami main-main di bawah kaki gunung. Nah, jadi harus kita gendong gini teman-teman. Nggak bisa pakai apanya namanya itu, sepeda-sepeda anak-anak itu guys. Oke, kita menuju ke air terjun. Cemananya air terjunnya ini? Penasaran juga aku. Dan inilah dia suasananya. Ada Mbak Lastri guys. Mbak Lastri, Mas Hendra, jalan-jalan sini juga. Iya. Ayo Mas, iya. Nah ini guys, halo istriku. Istriku paling cantik se-Jepang. Agak bengkok pinggangnya bawa mobil dia guys, nyupir. Kok nggak abang yang nyupir? Malas aku menjelaskan. Dan inilah dia suasananya teman-teman. Cantik ya, bagus ya guys. Nah kita menuju ke tempat air terjunnya teman-teman. Dan ini sungai, ada ikannya ini. Kalau orang Jepang, sungai-sungai macam ginilah mau dimakan ikannya teman-teman. Kalau ikan-ikan sungai-sungai pegunungan, mau orang Jepang guys. Tapi kalau sungai-sungai kota, macam seleokan-seleokan gitu, nggak mau orang ini. Jorok katanya. Dan ia ada mendirikan tenda juga. Berarti bisa camping-camping di sini, camping cantik. Ya kan? Tapi nggak boleh apa? Manggang-manggang nggak boleh. Ada tadi tulisannya. Tulisan manggang baru dicoret nyamping. Nggak boleh teman-teman. Camping boleh. Tapi camping nggak nginap mungkin ya kan? Dan cantik bunganya bah. Istriku cantik bunganya ini. Sini kita berfoto yuk. Cantik bunganya teman-teman. Dan ini dia suasananya guys. Besar tempatnya bang. Besar kali ini tempatnya. Tapi kami bagian di sini aja. Nah ini dia. Inilah pintu air terjunnya. Kami bagian di sini. Pintu-pintunya banyak teman-teman. Ada dari sana, dari sana, dari sana. Banyak. Tapi kami dari sini aja teman-teman. Nah kita naik ke tangga. Nah ini dia. Makanya nggak bisa Sora pakai dorong-dorongannya itu. Harus digendong dia. Dan kita naik guys. Masih jauh ini istriku. Jauh ke atas bang, hati-hati. Iya guys, hati-hati nih. Pelan-pelan lah ya kan. Masih banyak lagi guys. Ada sampai 6 tingkat kata istriku guys. 6 tingkat, ini udah 1 tingkat. 1 tingkat aja udah naik asam urat ini istriku. Ya udahlah yang dekat-dekat aja lah. Karena sambil gendong Sora ini teman-teman. Jangan sampai puncak kali kita. Nah masih lanjut guys ke atas teman-teman. Dan inilah dia suasananya. Sebenarnya dari bawah tadi itu ada sudah kita bawah lewat. Udah bisa dilihat air terjunnya. Tapi kurang cantik. Kita naik lagi 1 tingkat lagi guys. Nah ini dia suasananya teman-teman. Panas guys, tapi panas enak. Karena pegunungan ya kan. Cuman sinar-sinar mataharinya aja nembak-nembak dia. Tuh
dus kata sinar mataharinya. Nah ini dia suasananya. Dan udahlah istriku, yang di sini aja lah kita. Udah di sini aja lah kita. Bukannya apa, kalau aku sanggup. Suaranya nggak bagus ya kan teman-teman. Semakin tinggi nanti susah, nanti terpleset ya kan. Dan inilah dia air terjunnya teman-teman. Nah ini dia suasananya. Di sini aja lah kami guys. Masih ada 4 tingkat lagi ke atas. Kalau dilihat dari buku panduannya, cantik kali di atas. Cantik katanya, lebih cantik lagi. Tapi udahlah. Dan inilah dia suasananya guys. Sora. Apa itu Pak? Air terjun anakku. Inilah air terjun. Apanya air terjun? Air yang jatuh dari gunung anakku. Oh gitu. Iya Sora. Biar tahu kau. Inilah air terjunnya. Segar kali teman-teman di sini. Mandi-mandi lah bang. Mandi-mandi ya. Agak seram juga mandi-mandi. Keluar nanti naga. Enggak. Tengoklah tempatnya ini. Kuil-kuil pun ada di dalam pegunungan ini guys. Serasa macam dia apa? Di dunia-dunia film samurai-samurai, kuil-kuil guys. Dan itu yang di bawah kita. Tadi mau ke situ kita kan, tapi kurang mantap dia spotnya. Jadi kita naik 1 tingkat lagi guys. Berapa tingkat bang? Ada 6 tingkat ini. Ke atas lagi. Nah inilah dia suasananya teman-teman. Mandi-mandi bang. Agak seram juga mandi-mandi guys, karena nggak ada orang mandi-mandi kulihat di bawah air terjun ini. Nanti tiba-tiba keluar naga ya kan. Penunggu apanya ini, penunggu hutannya ini. Gawat juga. Ke atas kita, kata istriku. Enggak ah. Kau enak, aku gendong Sora. Susah. Udahlah, nggak usah lah. Ini pun udah mantap ini. Udah jago ini istriku. Dan kita sudah santai teman-teman menikmati air terjunnya ini guys. Dan beginilah dia suasananya. Banyak kuil-kuil kecil-kecil teman-teman. Tempat-tempat orang-orang apa ya kan. Apa namanya kuil-kuil. Apa aja kuil-kuil. Tempat orang-orang sembayang-sembayang orang Jepang. Banyak teman-teman. Dan turunlah kita guys. Gak usah lah sampai atas kali. Bagian-bagian sini pun udah mantapnya nih. Inilah dia suasananya. Nah ini kita sudah turun. Jadi yang di sini-sini aja lah dulu kita nikmatin ya teman-teman. Dan sebenarnya di negara kita pun banyak kalinya macam gini ya kan. Lebih jago-jagonya sebenarnya. Tapi itulah tergantung mengelola juga ya kan sama manusianya ya kan guys. Ya kan, banyak kali macam-macam gini. Tapi kok nggak bisa ya macam gini ya. Bersih macam gini, terawat macam gini. Gratis masuknya ini bang, gratis. Gratis masuknya nih guys, nggak ada bayar-bayar ini. Uang masuk gratis, parkir gratis, toilet gratis. Dan ini sungainya kecil. Bagian sini sungainya kecil, ada ikannya. Kalau kulihat-lihat nggak ada ikannya guys. Jadi orang Jepang ini ikan sungai macam ginilah mau orang ini makan teman-teman. Seperti ku bilang tadi, kalau sungai-sungai kota, sungai-sungai selokan, nggak mau orang Jepang ini teman-teman. Tapi kalau sungai-sungai gini, mau orang ini makan ikan yang ada di sini guys. Karena ku lihat banyak yang mancing-mancing. Abang mancing juga lah. Nggak ku bawa pancinganku guys. Kalau ku bawa pancinganku, udah banyak kali dapat ku ikan ku rasa. Jago aku mancing, tapi nggak ku bawa. Nantilah sekali lagi. Dan ini dia suasananya. Hati-hati bang, jatuh nanti Sora cemana. Kalau abang jatuh nggak apa-apa. Ngeri kali ya. Kalau aku jatuh nggak apa-apa.
Iya, hati-hati dia teman-teman, slow lah. Nggak mungkin aku gerasak gerusuk sambil gendong anak. Hati-hatinya aku nih teman-teman, pelan-pelan. Sora, santai si Sora teman-teman. Enak kali tempatnya ya Pak, katanya. Iya Sora, sejuk loh Pak. Iya kan, sejuk kan. Mandi-mandi lah yuk Pak. Nggak boleh anakku. Nggak ada perencanaan kita mandi-mandi. Kalau ada perencanaan kita mandi-mandi, baru bisa mandi. Ini nggak ada. Itu mandi-mandinya itu katanya guys. Orang itu sudah ada perencanaannya. Udah dibawa baju gantinya. Kita kan enggak. Mandilah Pak, kata Sora guys. Janganlah. Udah sini kau. Kita lepas dulu dari gendongannya teman-teman. Udah sakit pinggangnya. Karena tadi naik gunung tadi, naik tangga lihat air terjun tadi kan lama kami di situ. Lama kami di situ guys. Kan ada dia tempat-tempat duduknya. Di situ kami tadi santai. Sekalian kasih Sora minum cucu tadi di situ guys. Nah, Sora, bah. Bah. Senang dia. Nah, ini dia suasananya guys. Banyak anak-anak ngambil ikan. Nangkap-nangkap pakai jaring-jaring gitu. Sora. Hey. Halo. Apa? Tapi udah minum cucu tadi di atas. Apa? Mau ngambil cucumu lagi? Jangan. Minum cucu terus, baru aja minum cucu tadi di air terjun sana. Dan ini dia suasananya guys. Sora duduk di batu santai dia. Ayo sini. Sini. Bagus sih topimu. Panas sekali bang. Panas enak guys. Panas gelik guys. Panasnya panas gelik guys. Enak teman-teman. Tapi kok nggak rame ya bang? Rame. Ini kan panjang ini. Tinggal milih sesuai dengan selera. Mau di sini, di atas sana, atau di atas sana. Gerbangnya banyak guys. Dan mau menuju ke tempat atas air terjun tadi pun banyak gerbangnya teman-teman. Gitulah kira-kira. Dan inilah dia suasananya. Dan kalaupun nggak kalian terlihat rame ini, karena kan nggak mungkin banyak orang kami video-video kan teman-teman. Pas nggak ada orang, disitulah kami memvideokan. Karena nggak boleh di Jepang ini main-main video sembarangan. Nggak boleh guys. Apa istriku? Kesana, janganlah. Kesana yuk katanya. Jauh kali kesana. Di sana rame anak-anak. Rame anak-anak yang udah bisa berenangnya itu, yang udah bisa berdiri. Nanti Sora kalau udah bisa jalan pun apanya? Kesana pun kita. Pasti gini juga ya kan guys, main sungai. Sora kan belum bisa dia jalan. Kalau udah bisa jalan ya pasti nyebur lah ke sungai ini. Nah, ini dia suasananya teman-teman. Dudukkanlah dulu di sini Sora. Di sinilah dulu santai. Sora, belum bisa anakku, belum bisa kau main-main sungai ya. Duduk-duduk di sini aja dulu ya. Pak, mau main sungai aku. Belum bisa. Nanti cepatlah kau besar. Kayak orang itu anak-anak loh katanya guys. Belum bisa loh. Nanti ya, bapak gendong aku. Kalau kau gendong kau sama aja lah, cuman bapak yang main air, kau cuman digendong-gendong gitu. Ya udahlah katanya guys. Halo. Nah, ngeliatin anak-anak yang main-main sungai itu dia terus. Makanya cepat kau besar ya. Cepat ya. Ayolah Pak katanya. Dan di atas kita itu juga mendirikan tenda itu teman-teman. Santai orang itu di atas kulihat. Sepasang. Ngapain itu ya?
sepasang cewek cowok. Oke guys, jadi ke atas lah kita teman-teman. Itu juga pacaran. Banyak kali yang pacaran, mendirikan tenda pacaran. Kurasa sejuk ya kan, enak tempatnya ya kan teman-teman. Nggak ada satpol PP ya kan, bebas. Dan ini toiletnya gratis guys. Coba kita lihat dulu. Aku mau pipis biar kita lihat dulu cemana toiletnya ini. Kalau di tempat kita kan udah ada meja, baru tulisan buang air kecil 2.000, buang air besar 4.000, buang air besar keteter 5.000 ya kan guys. Tapi di sini gratis teman-teman. Tengok ini. Di gunung-gunung aja macam gini toiletnya. Siapa yang merawat ini? Ya kan guys, gratisnya. Dari mana pemasukan orang ini? WC-nya kita lihat dulu WC-nya. WC-nya pun otomatis. WC pincit-pincit. Apa dipincit keluar airnya sendiri gitu guys. Luar biasa ya. Dari mana pemasukan orang ini? Ya kan? Siapa yang merawat ini? Serba gratis semua. Jago bah. Oke teman-teman. Halo Sarah. Hati-hati istriku. Jangan lari-lari. Jadi udahlah ya guys. Apalah dulu kami. Ngopi-ngopi ya teman-teman. Ada kopi kafe-kafe kami lihat di atas teman-teman. Jadi santailah dulu kami ya guys. Oke guys, teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air, tibalah kita di akhir video teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat, inilah aktivitas video cerita Endra Story kali ini guys. Kita ke sebuah pedesaan di bawah kaki gunung. Nah yang seperti kalian lihat teman-teman, sebenarnya ini masih banyak lagi nih spotnya guys. Tapi tangga-tangga gak kuat pinggang kami dua. Air terjunnya itu masih ada lagi 4 atau 3 tingkat lagi tuh ke atas teman-teman. Tapi udahlah itu aja ya kan. Gak sanggup karena bawa Sora juga guys. Tangganya itu batu-batu, takut juga ya kan bermasalah nanti ya kan. Entah tergelincir, entah gimana ya kan guys. Jadi itu pun udah jagonya guys. Sebenarnya spot di sini bukan sungai gini aja. Air terjun teman-teman. Dan seperti ku bilang tadi, agak ke atas lagi dia guys. Tapi inilah cerita kita dulu guys. Oke teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air, kalau ada kata-kata yang salah ataupun kelakuan yang kurang baik di dalam video ini, mohon maaf ya teman-teman. Jadi sampai jumpa lah kita di aktivitas Endra Story cerita selanjutnya dengan video yang lebih baik lagi dan yang lebih bagus lagi. Oke guys, sampai jumpa.